Fitriana selaku dosen pengampu mata kuliah penelitian kuantitatif dan teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, saya Risma Rahayu dengan NIM 4022000074 dari jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai proposal saya dengan judul Pengaruh Pengetahuan dan Kualitas Layanan terhadap Keputusan Menjadi Nasabah BSI Ponorogo. Pokok bahasan yang kita bahas pada kali ini adalah yang pertama, pendahuluan, yang kedua, kajian teori, dan yang ketiga yaitu metode penelitian. Selanjutnya yaitu latar belakang. Hal yang melatar belakangi dari penelitian saya yaitu kita bisa lihat perkembangan bank syariah pada saat ini melambung sangat tinggi. Salah satu contohnya ialah Bank Syariah Ponorogo. Suatu hal yang dapat menjadi faktor dari ketenaran bank itu adalah adanya nasabah. Keputusan seseorang untuk menjadi nasabah di dalam suatu bank itu ditentukan oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama yaitu pengetahuan, faktor yang kedua yaitu kualitas pelayanan dari suatu bank tersebut. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah pada penelitian ini ada 3. Yang pertama yaitu apakah pengetahuan berpengaruh terhadap keputusan menjadi nasabah di Bank BSI Ponorogo. Rumusan yang kedua yaitu apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap keputusan menjadi nasabah di Bank BSI Ponorogo. Dan yang ketiga yaitu apakah pengetahuan dan kualitas pelayanan berpengaruh terhadap keputusan menjadi nasabah di Bank BSI Ponorogo. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang pertama yaitu untuk mengetahui pengetahuan berpengaruh terhadap keputusan menjadi nasabah di Bank BSI Ponorogo. Tujuan yang kedua yaitu untuk mengetahui kualitas pelayanan berpengaruh terhadap keputusan menjadi nasabah di Bank BSI Ponorogo. Dan yang ketiga yaitu untuk mengetahui pengetahuan nasabah dan kualitas pelayanan berpengaruh terhadap keputusan menjadi nasabah di Bank BSI Ponorogo. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Di dalam penelitian ini terdapat 2 manfaat. Yang pertama, manfaat praktis. Hasil dari penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk lembaga keuangan sebagai bahan pertimbangan dalam mengkaji atau meningkatkan lembaga keuangan itu sendiri. Sedangkan untuk manfaat yang kedua yaitu manfaat teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk acuan dalam alat pembanding dalam penelitian selanjutnya. Selanjutnya ialah sistematika pembahasan. Bab 1, pendahuluan, bab 2, kajian teori, bab 3, metode penelitian, bab 4, analisis pembahasan, dan bab 5, penutup. Kita memasuki landasan teori. Yang pertama yaitu pengetahuan. Pengetahuan merupakan suatu ilmu atau pemahaman seseorang yang didapat setelah seseorang tersebut melakukan penelitian. Selanjutnya adalah kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan merupakan tingkatan baik atau buruknya pelayanan yang diberikan oleh perusahaan kepada konsumen. Selanjutnya ialah teori keputusan. Keputusan merupakan upaya untuk mencari jalan keluar dari permasalahan yang sedang terjadi. Selanjutnya ialah studi penelitian terdahulu. Yang pertama, milik Arif Freddy Firmansyah pada tahun 2019 dengan judul Pengaruh Pengetahuan dan Kualitas Pelayanan terhadap Keputusan Menjadi Nasabah di Bank Syariah. Penelitian yang kedua yaitu milik Emma Yuliani pada tahun 2020 dengan judul Pengaruh Pengetahuan terhadap
keputusan menjadi nasabah bank syariah melalui pemediasi minat dan kesadaran. Penelitian yang ketiga yaitu milik Rizka Ramadhani Tias tahun 2012 dengan judul Pengaruh Lokasi dan Kualitas Pelayanan terhadap Keputusan Nasabah untuk Menabung di BMT Sumber Mulia Tuntang. Dan yang keempat, penelitian milik Fajar Reski Maulana pada tahun 2019 dengan judul Pengaruh Pengetahuan Nasabah dan Word of Mouth terhadap Keputusan Nasabah Memilih Bank Syariah. Selanjutnya ialah kerangka berpikir. Di sini terdapat pengetahuan sebagai X1 dan kualitas pelayanan sebagai X2, lalu ada keputusan menjadi nasabah BSI Ponorogo sebagai Y. Selanjutnya ialah hipotesis. Hipotesis yang pertama ialah pengetahuan berpengaruh signifikan terhadap keputusan menjadi nasabah BSI Ponorogo. Dan hipotesis yang kedua ialah kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap keputusan menjadi nasabah BSI Ponorogo. Dan hipotesis yang ketiga adalah pengetahuan dan kualitas pelayanan berpengaruh secara simultan terhadap keputusan menjadi nasabah BSI Ponorogo. Selanjutnya yaitu rancangan penelitian. Pada penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang mana data yang diperoleh berupa angka, dan data angka tersebut akan dikumpulkan lalu diolah dengan alat statistika dengan bantuan aplikasi yang bernama IBM SPSS Statistik. Penelitian ini termasuk penelitian non-eksperimen, dan analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis linier. Selanjutnya ialah variabel penelitian dan definisi operasional. Yang pertama yaitu tentang variabel penelitian. Di sini ada variabel 1 yaitu variabel independen yang mana terdapat X1 berupa pengetahuan dan juga X2 berupa kualitas pelayanan. Selain itu ada variabel dependen yang mana yaitu merupakan variabel Y berupa keputusan menjadi nasabah di Bank BSI Ponorogo. Selanjutnya adalah definisi operasional. Terdapat 3 definisi yaitu pengetahuan, kualitas pelayanan, dan keputusan. Selanjutnya ialah lokasi penelitian. Penelitian ini menggunakan 2 lokasi, yaitu yang pertama ada di Kampus 2 IAIN Ponorogo yang beralamat di Jalan Puspita Jaya, Kerajaan Pintu, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo. Lalu yang kedua yaitu ada di BSI KCP Ponorogo yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta nomor 28. Selanjutnya yaitu populasi dan sampel. Yang pertama, populasi. Populasi pada penelitian ini merupakan nasabah BSI Ponorogo yang berjumlah 1000 populasi. Dan yang kedua yaitu sampel. Sampel yang kita gunakan dalam penelitian ini sebanyak 50 sampel. Selanjutnya yaitu jenis dan sumber data. Yang pertama, jenis data. Pada penelitian kuantitatif ini merupakan penelitian survei yang mana menggunakan kuesioner atau angket digunakan untuk mengumpulkan data. Selanjutnya yaitu sumber data. Sumber data yang pertama yaitu sumber data primer, yang mana sumber data primer diperoleh secara langsung yaitu melalui cara kuesioner atau angket. Dan yang kedua yaitu sumber data sekunder. Sumber data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, dan skripsi. Selanjutnya yaitu metode pengumpulan data. Pada metode pengumpulan data yaitu yang pertama wawancara yang digunakan sebagai data awal pada penelitian ini. Dan yang kedua yaitu dengan kuesioner yaitu sebagai data untuk analisis penelitian ini. Selanjutnya yaitu instrumen penelitian.
Pada instrumen penelitian ini terdapat dua, yaitu yang pertama, kuesioner atau angket. Pengukuran yang digunakan dalam kuesioner atau angket ini menggunakan skala Likert. Dan yang kedua yaitu wawancara. Wawancara dalam penelitian ini digunakan sebagai tahap awal dari penelitian. Selanjutnya ialah validitas dan reliabilitas. Yang pertama, validitas. Pada validitas yaitu pengujian untuk menentukan signifikan atau tidak signifikan dengan cara membandingkan T hitung dengan T tabel. Yang kedua yaitu reliabilitas. Suatu variabel dikatakan reliable ketika memiliki nilai cross alpha lebih dari 0,60. Dan yang terakhir adalah teknik pengolahan dan analisis data. Yang pertama yaitu menggunakan uji asumsi klasik. Pada uji asumsi klasik ini terdapat beberapa uji, di antaranya uji normalitas, uji heterokedastisitas, uji multikoloneritas, uji autokorelasi, dan uji linearitas. Yang kedua yaitu menggunakan analisis regresi linear sederhana. Dan yang ketiga menggunakan analisis regresi linear berganda. Dan yang terakhir yaitu uji hipotesis. Pada uji hipotesis ini terdapat beberapa uji, yaitu yang pertama uji T, yang kedua uji F, dan yang ketiga uji determinasi. Sekian presentasi dari proposal saya. Ada kurang atau lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.